الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد، hadirin sidang jamaah kami yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama tentu kita senantiasa memuliakan dan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang tak terbatas. Malam ini Allah masih memberikan kembali kesempatan yang berharga, kesempatan yang luar biasa. Malam ini kita masuk pada fase yang ketiga, minan. Kita ini adalah pemain yang terbaik. Diibaratkan permainan sepak bola, kita adalah masuk pada babak semifinal. Bahkan malam ini kita masuk malam final. Kita adalah diharapkan sebagai pemain yang akan memperoleh kemenangan. Karena itu yang menjadi agenda terbesar bagi kita, untuk mari kita senantiasa memanjatkan kehadiran, kesyukuran yang tentu yang beribu-ribu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam juga kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau contoh terbaik bagi kita, baik yang berkaitan dengan ibadah muamalah maupun ibadah sosial lainnya. Karena itu mari kita senantiasa mengirimkan salawat kepadanya. Hadirin sidang jamaah kami yang insyaallah dimuliakan Allah, izinkan di malam yang berbahagia ini untuk menyampaikan, yaitu Ramadan mengandung kesadaran tanggung jawab. Hal-hal yang dimasukkan tersebut tentu yang pertama menjadi jawaban adalah bahwa Ramadan mengandung kesabaran tanggung jawab spiritual. Kita ini mengambil barometer dan satu peraturan dalam Al-Quran yang sering dibaca oleh para ustaz di setiap malam. Tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 183, Allah mengatakan kutiba alaikumussyam. Kalimat ini mengandung nilai spiritualitas yang sekaligus mengandung makna perintah, dan perintah itu mengandung satu relasi yang senantiasa hambanya Allah untuk bagaimana memanifestasikan ajaran nilai puasa itu yang seharusnya kita lakukan penuh dengan makna dan penuh dengan keberkahan. Kesadaran tanggung jawab spiritual inilah mendorong kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah amaliyah Ramadan kita. Sungguh naik dan sungguh sangat merugi kalau sekiranya bulan Ramadan tahun kemarin sama saja perilaku kita. Itulah sebabnya baginda Rasulullah menyatakan, man shoma Ramadan wa arafa hududahu wa tahaffadha min makana yanbaghi ayyana haffadha minhu kufira ma qablahu. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, hebat, wa arafa hududahu, dia harus memahami aturan-aturan yang harus kita lakukan, baik memulai apa yang harus kita lakukan, kemudian kapan kita mengakhirinya secara aturan lain. Tentu ini menjadi bagian yang diberikan satu keberkahan. Tetapi tidak sampai di situ. Puasa yang diharapkan sebagai manifestasi kesadaran tanggung jawab spiritual, tetapi kita harus memaksimalkan fungsi-fungsi dalam diri kita sendiri. Wa tahaffadha min makana yanbaghi an yatahaffadha minhu. Kita harus mampu menjaga seluruh struktur tubuh kita yang berpotensi untuk mengurangi nilai amalan ibadah puasa kita. Maka kita sejauh mana kita gunakan, mau kita sejauh mana kita
sejauh mana kita mendengarkan ayat-ayat Allah. Pada saat bersamaan kita melakukan amalia Ramadan, apakah kesadaran tanggung jawab spiritual ini kita maksimalkan? Kalau tidak, mari kita evaluasi di mana letak kekurangan-kekurangan. Sama halnya, kenapa aku sampai senantiasa diramaikan oleh jamaah? Karena ada beberapa catatan. Boleh jadi sungguhannya yang dipertontonkan menarik. Yang kedua, boleh jadi tempatnya juga memungkinkan untuk kita saling meramaikan dan lain-lain sebagainya. Itulah sebabnya puasa ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga dia memberikan satu keberkahan tersendiri. Ketika seluruh struktur tubuh ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, membangun relasi dengan sebenar-benarnya dengan Allah, kekurangan qablahu, maka inilah yang akan mengampuni dosanya, sehingga kutiba alaihi usia menjadi satu hal yang berharga bagi kita sekarang. Kemudian yang kedua adalah kesadaran tanggung jawab intelektual, di mana puasa Ramadan harus kita ilmui, harus kita pahami, baik secara teks maupun secara kontekstual, sehingga kita tidak boleh dalam berpuasa itu hanya ikut-ikutan. Kita harus mengilmui dari berbagai aspek, baik dari segi fikihnya maupun dari segi konteks-konteks yang lain. Karena itu mari kita mempelajari secara keilmuan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surah Al-Isra, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm." Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak pahami terhadap ini. Puasa ini harus diilmui kalau kita ingin mendapatkan berkah. Sebab kalau kita tidak ilmui, maka pasti kita berpuasa begitu-begitu saja, tidak ada progres, tidak ada nilai yang kita harapkan. Ketika orang lain menahan lapar dan haus, kita juga melakukan sama. Tetapi ketika orang melakukan bagaimana puasa yang seharusnya, baik secara tarikan, syariat, hakikat, apakah juga kita lakukan seperti ini? Wajar kalau orang-orang tua dulu kita melakukan amalia Ramadan ini penuh dengan kehusuan. Tak kala dia puasa, dia mampu betul-betul menjaga seluruh struktur tubuhnya. Bahkan dia tidak turun di rumah, dia di atas jalan, di dalam waktu berjaga menahan agar seluruh struktur tubuhnya yang berpotensi mengurangi nilai puasanya dia jaga. Itu harus dengan penuh keilmuan. Karena itulah kita harus memahami kesadaran secara intelektual. Baginda Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Wahai baginda Rasulullah, Iqra." Lalu kemudian baginda Rasulullah mengatakan, "Ana la a'lam." Saya tidak tahu, wahai malaikat Jibril, membaca. Karena itu surah Al-Alaq adalah bagian dari perintah untuk kita membaca secara teks dan kontekstual. Tentu kita harus memahami kesadaran secara intelektual. Karena itu mari ketika kita tidak memahami ilmu dalam puasa itu, kita harus belajar secara baik. Yang terakhir adalah bahwa dalam puasa itu mengandung kesadaran sosial, di mana kesadaran sosial ini membutuhkan empati kepada kita sekali. Bahwa tanggung jawab sosial kita di hadapan kita, di depan mata kita, masjid ini tidak akan tuntas kalau tidak mempunyai kepedulian sosial. Kita berbarengan untuk bagaimana sikap kita yang tidak mesti harus banyak, tetapi bagaimana kita berbarengan ramai-ramai untuk menuntaskan sedikit demi sedikit sehingga itu bisa kita tuntaskan. Bagi kaum du'afa menjadi bentuk kesadaran tanggung jawab sosial kita agar kita butuh perhatian khusus. Ketika saudara-saudara kita tidak mampu melakukan itu, mari kita bergandengan tangan untuk saling mengingatkan. Mudah-mudahan amalia Ramadan ini memberikan berkah tersendiri bagi kita sekalian, sehingga kehadirannya tidak hanya begitu-begitu saja, tetapi melahirkan ide, melahirkan satu kualitas, melahirkan berkah dan tanggung jawab yang kita senantiasa bangun untuk kita senantiasa sempurnakan. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum